Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022 adalah Pesta Santo Yohanes, Rasul Pengarang Injil. Yohanes adalah putra Zebedeus dan Salome. Ayahnya, Zebedeus, adalah seorang nelayan, sementara ibunya, Salome, menjadi salah satu pengikut dalam pelayanan Yesus. Yohanes dilukiskan dalam Injil sebagai seorang pemuda pemberani yang dikasihi oleh Yesus. Dalam bahasa Yunani, Yohanes disebut Epistetios, yang artinya dia yang menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Dia hadir ketika Yesus menampakkan kemuliaannya bersama Musa dan Elia. Ia juga hadir di saat-saat penderitaan Yesus di Taman Getsemani dan saat penyalibannya. Dari kayu salib, Yesus menyerahkan Maria sebagai ibu kepada kita melalui Yohanes dengan bersabda, "Inilah ibumu." Menurut tradisi, ia tinggal bersama Bunda Maria di Efesus. Di Efesus itulah terdapat makam Yohanes. Sebelumnya, ia pernah ditangkap dan disiksa dengan dimasukkan ke dalam minyak mendidih di Roma tahun 92, namun ia hidup tanpa cedera. Di Via Latina, Roma, di mana peristiwa ini terjadi, didirikan basilika untuk menghormati Santo Yohanes. Yohanes kemudian diasingkan ke Patmos dan meninggal pada akhir abad pertama dengan usia lebih dari 100 tahun. Pestanya dirayakan oleh gereja sejak abad ke-5. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, pasal 1, ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus.
Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 2-8. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah murid yang dikasihi. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita menemukan bahwa ada koneksi tertentu yang sulit dijelaskan di antara orang-orang yang saling mencintai. Seorang ibu misalnya, ia dapat mengetahui jika anaknya di tempat yang jauh sedang mendapatkan masalah. Seorang anak dapat ikut merasakan sakit jika saudara kembarnya sakit. Singkatnya, cinta yang kuat dapat membuat orang mengenali lebih orang yang dicintainya. Saudaraku terkasih, Rasul Yohanes ialah rasul yang sangat mencintai Yesus Sang Guru dan juga sebaliknya. Yohanes begitu dekat dengan Sang Guru sehingga selalu hadir dalam momen-momen penting kehidupannya. Bahkan ketika Sang Guru wafat di salib, Yohanes setia berdiri di bawah salib bersama Bunda Maria. Rasa cinta pada Sang Guru mendorong Yohanes untuk selalu dekat dan semakin mengenalnya. Rasa cinta itu membuat Yohanes semakin terpesona. Kata-kata dan perbuatan Sang Guru direkamnya dalam hati. Semuanya tentang Sang Guru. Semakin hari Yohanes semakin banyak mengalami momen mengagumkan dan inspiratif bersama Sang Guru. Momen-momen istimewa itu
membuat Yohanes semakin antusias. Wafatnya sang guru tidak membuatnya patah semangat, sebaliknya seperti ada keyakinan tentang penyingkapan yang lebih sesudahnya. Ia berlari lebih cepat dari Petrus ke makam ketika Maria Magdalena menyampaikan peristiwa ajaib yang dialaminya di makam Yesus. Tidak banyak bicara, Yohanes melihat beberapa fakta di kubur kosong, dan momen mengagumkan itu berpuncak pada pengalaman percaya. Pengalaman percaya menuntun Yohanes pada penyerahan diri sepenuhnya pada sang guru yang bangkit. Ia dituntun pada pengenalan lebih dalam tentang Yesus sang guru, yang ternyata ialah firman Allah yang menjadi manusia, pribadi ketiga Allah Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudariku terkasih, jika kita mencintai Yesus, sang guru, maka kita akan merasakan tanda-tanda ini. Rindu di dekatnya lewat doa, ekaristi, amal baik, mengenalinya dalam sejarah hidup kita, dulu, kini, dan nanti, dan antusias dalam mengikutinya. Kita dapat mencintainya seperti Rasul Yohanes, karena sebenarnya sang gurulah yang lebih dahulu mencintai Rasul Yohanes dan kita. Semoga demikian. Amin.